Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Amelia, Saya Nasjua Maharani. Saya Tira Maila. Saya Vita Elsa. Saya Letizia Ramda Bagi Feli. Saya Cici Alvina. Saya Nadira Vita. pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih pokok, kalian tahu nggak nih bentuk permasalahannya itu apa aja sih? Nah, kita di sini mau menjelaskan nih apa aja bentuk permasalahannya. Yang pertama yaitu inflasi mencapai ratusan persen. Yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga, ekspor dan investasi menurun. Yang keempat, naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik video ini ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya permasalahan ekonomi. Yang pertama, Indonesia baru merdeka. Saat itu, Indonesia baru berumur sekitar 15 tahun, sehingga ekonomi dan politik Indonesia masih belum stabil. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik. Pemberontakan dan gejolak politik yang terjadi sebelum tahun 1960 membuat kebijakan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, penyimpangan politik luar negeri bebas dan aktif. Terjadi konfrontasi dengan Malaysia akibat adanya keinginan menciptakan negara federasi dengan negara-negara barat lainnya. Akibatnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara blok barat merenggang, sedangkan hubungan dengan negara-negara blok timur menguat. Yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Proyek ini biasa disebut proyek mercusuar, adalah proyek di mana Presiden Soekarno membangun infrastruktur untuk membantu politiknya yang menghabiskan banyak biaya dan membuat terjadinya krisis ekonomi. Yang kelima, kebijakan ekonomi yang gagal. Sejumlah kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Soekarno gagal dilaksanakan akibat lemahnya fondasi ekonomi Indonesia saat itu. Selanjutnya, ada langkah apa saja sih yang dilakukan pemerintah agar kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin bisa menjadi lebih baik? Yang pertama, dibentuknya Depernas atau Dewan Perancangan Nasional dan Bappenas atau Badan Perancang Pembangunan Nasional. Apa sih tugas dari kedua badan tersebut? Yang pertama, tugas Depernas sendiri adalah mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Adapun tugas Bappenas adalah 1. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan. Dan 3. Menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Yang kedua, diberlakukannya devaluasi atau penurunan nilai uang. Tujuannya adalah untuk membendung inflasi yang tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Dan yang ketiga, dikeluarkannya deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, yang dilatar belakangi oleh pertama, berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan, contohnya sistem bukti ekspor. Dan yang kedua, sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang telah pemerintah berikan, menurut kami, kebijakan tersebut belum maksimal karena negara masih kesulitan dalam mengatasi permasalahan ekonomi, khususnya fenomena inflasi yang terjadi di dalam negeri. Contohnya pada saat pembentukan deklarasi ekonomi yang malah membuat perekonomian Indonesia jadi berhenti. Hal tersebut semakin diperparah oleh pembangunan proyek mercusuar yang membuat beban anggaran sangat melonjak dan Indonesia dikucilkan dunia karena pada saat itu Indonesia condong ke blok timur. Selanjutnya adalah pengaruh permasalahan ekonomi masa demokrasi terpimpin terhadap perkembangan politik. Demokrasi terpimpin diharapkan dapat mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi liberal, serta perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang tidak stabil menjadi lebih mantap dan stabil. Mengingat hubungan ekonomi dan politik sangat kuat, namun pada faktanya malah terdapat berbagai penyimpangan yang mengharuskan demokrasi ini diganti.
Selain itu juga, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara murni dijalankan. Pada faktanya, terdapat banyak kebijakan yang malah bertolak belakang atau bertentangan dengan undang-undang dan menjadi penghambat faktor pembangunan ekonomi dan juga faktor pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada hubungan kausal antara kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Yang pertama ada penurunan nilai uang. Pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang yang jadi lebih murah. Tapi tetap aja rakyat kesusahan karena nggak punya uang. Kas negara juga defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Untuk menyetor defisit, pemerintah malah mencetak uang baru tanpa adanya perhitungan yang matang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang 1000 menjadi 1. Akibatnya bukan berkurang, inflasi malah makin parah. Yang kedua ada deklarasi ekonomi. Tujuan Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Namun, Dekon menjadi sebuah kegagalan karena beberapa kebijakan politik seperti tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar AS, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia, dan konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi. Kesimpulan pada materi yang telah disampaikan adalah, di dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Presiden secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini mengakibatkan penurunan kegiatan perekonomian. Penerapan sistem demokrasi tersebut harus gagal dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tercatat paling buruk dalam sejarah Indonesia. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. See you, semoga sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.